Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai dari pemilik channel Team Color hanya ingin meminta maaf jika misalnya ada video yang sama dari yang saya kirim ini, karena kebanyakan itu video dari kiriman antum semua yang mungkin punya video ini. Jadi tidak di sub ataupun tidak di like atau tidak di komen ataupun Anda tidak menontonnya, tidak masalah. Yang saya ingin satu dari video ini hanya satu, yaitu dakwah untuk diri saya dan kalian semua, karena saya ingin berdakwah melalui apa yang saya miliki. Saya punya HP dan saya punya media sosial, maka itulah yang saya inginkan. Jadi saya minta maaf, tolong izinkan saya berdakwah walaupun dengan cara seperti ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah pada kita semua dan masukkan kita ke dalam surganya dengan rahmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكن ليش ما في عنا العياد ولا زينة يا عالم. أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة، زمانها عم تحلم وبتسألوا الأيام وين الشمس الحلوة والفوف الحمام يا عالم. أرضي محروقة، أرضي حرية. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياتي وحمي اللي كتر خيرها دام خيرها في دمي وعايش فيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. Kalau kita lagi buka baju, kita baca itu, dia nggak bisa lihat. Seperti kita masuk kamar mandi, kan kita harus buka kita punya aurat. Nggak mungkin tidak. Ada jin di kamar mandi. Masa kita biarin dia lihat kita punya kemaluan? Kita nggak mau dia lihat. Bagaimana caranya? Kita baca, diajarkan baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Sampai hu aja. Kalau dibaca ini satu kali, lalu kita buka, kita punya celana, kita buka, dia nggak lihat, aman kita. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya beliau menjelaskan zikir ini harus dihafal, terutama oleh anak-anak kita, perempuan khususnya, terutama anak perempuan harus hafal ini. Nggak boleh nggak hafal.
Nanti dia buka baju, ada jin di situ. Lihat dia punya aurat. Jangan kasih lihat. Baca ini. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Harus dihafal. Pesannya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini Habib Ahmad bin Hasan ini wali besar zamannya Sayyid Amin, Imam Masjidil Haram. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau sudah meninggal sudah ratusan tahun. Ada kumpulan ucapan-ucapannya, nasihatnya. Kalau buka baju, terutama perempuan, ajarkan anak kalian, anak perempuan kalian, anak laki-laki khususnya perempuan, istri-istri kalian, ajarkan zikir ini, kata Habib Ahmad, supaya kalau di kamar nanti buka baju, mau ganti baju, ada di kamar kita makhluk-makhluk yang kita nggak lihat, dia langsung tertutup. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Coba rame-rame kita baca. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kita jangan kaget satu kali baca mata mereka nggak lihat, karena tadi Sayyidina Ali udah bilang ini zikir mengalahkan api, mengalahkan air, mengalahkan besi, mengalahkan semua, kalah dengan zikir, termasuk pandangan-pandangan jin. Nggak bisa melihat aurat kita kalau kita baca itu. Terutama istri-istri kita kalau lagi buka baju harus baca itu. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar. Dikatakan oleh Nabi bahwa paling bagusnya, paling utamanya hari-hari di dunia itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Kenapa Asyura awal Dzulhijjah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hari yang sangat-sangat istimewa? Anna fiha yaumun Arafah, karena di dalamnya ada hari Arafah. Dan subhanallah, yaum Arafah itu adalah hari istimewa. Itu adalah hari di mana Allah mengampuni dosa-dosa, Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Selanjutnya ada satu ibadah yang tidak ada di hari-hari yang lain, yaitu melakukan ibadah haji. Melakukan ibadah haji tidak ada syariatkan di hari-hari yang lainnya. Maka ini menjadi keistimewaan 10 awal Dzulhijjah. Melakukan ibadah haji, ibadah umrah, yang menjadi sebab hari-hari tersebut menjadi hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kesunahan kita untuk berpuasa. Akan tetapi diprioritaskan bagi siapapun yang ingin berpuasa, paling tidak diusahakan dia bisa berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9. Jika ternyata dia tidak mampu, minimal pada tanggal 8 dan 9 jangan sampai tidak berpuasa. Jika ternyata pun masih belum mampu untuk berpuasa di tanggal 8 dan 9, maka jangan sampai kita tidak berpuasa di tanggal 9, karena di situ ada banyak keutamaan. Sampai di dalam riwayat, barang siapa berpuasa di hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu dan akan datang. Di situ juga Allah perintahkan kita untuk berkorban, kita menyembelih korban, lalu kita sedekahkan juga kepada fakir miskin, berbagi kebahagiaan. Di situ ada makna patuh kepada syariat, menjalankan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, di situ juga tadi seperti yang sudah kita sebutkan, amalan berkurban itu juga adalah amalan istimewa yang ada di bulan 10 awal Dzulhijjah ini. Makanya Nabi sendiri bersabda, "Ma min ayyamin al-amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal-amal kebaikan yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada dilakukan di hari-hari yang lain. Dan ini disebutkan bahwa hadhil ayyam maknanya adalah 10 awal Dzulhijjah. Sampai dikatakan oleh sahabat, "Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah." Apakah jihad juga tidak bisa mengalahkan? Dikatakan, "Walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi tsumma lam yarja' min dzalika bi syai'." Kecuali seorang laki-laki yang dia keluar dengan hartanya dan juga dengan dirinya dan hartanya, dan tidak ada kembali sedikit pun kepada dirinya. Artinya tidak ada keuntungan sedikit pun yang didapatkan. Dia benar-benar hartanya habis, dirinya pun ya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya dengan apa yang disebutkan ini sudah menunjukkan ternyata begitu besarnya keistimewaan atau keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Maka dari itu jangan sampai ada di antara kita yang menyia-nyiakan hari-hari tersebut sehingga berlalu hari tersebut sedangkan kita tidak menambah amal di dalamnya. Dan semoga kelak kebersamaan kita dalam kebaikan ini akan menjadikan sebab kita semua bisa masuk ke dalam surga Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih parah lagi, sampai dia berkata,
Aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah puasa, aku tidak pernah berzakat. Kenapa rezekiku lancar? Kenapa anakku sehat? Kenapa aku umur panjang dan kekuasaanku hebat? Sombong. Yukhadi'un Allah. Mereka merasa sudah menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah sedang memainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum. Aku ulur umur panjang, aku beri kekuasaan yang tinggi, aku beri harta yang banyak, aku berikan anak istri hidup yang tenang, tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Ustaz Somad, bagaimana kalau ada orang yang tidak salat? Man taraka salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, siapa yang tak sembahyang padahal dia sehat, faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Kafir dia secara nyata. Kalau sudah kafir maka 4 fardu kifayah tak lagi wajib. Tak dimandikan, tak dikafankan, tak disolatkan, tak dimakamkan di pemakaman kaum muslim. Jadi jenazahnya kemana Pak Ustaz? Tuh laut luas. Campakkan Pak Ustaz, terlalu kasar rasanya. Jadi buang kan? Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, sebelah kiri paling atas di mushaf. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu orang Islam, kalian umat yang terbaik, punya sifat yang istimewa yang pernah dilahirkan untuk semua manusia. Di An-Nas itu menunjuk pada semua manusia. Manusia itu disebut 5 nama di Quran. Kadang bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjuk nafsunya. Ins 18 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk kelembutannya dan sifat nyatanya. Insan itu menunjuk aktivitasnya, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bani Adam menunjuk kepada asal mula keturunan sampai Nabi Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan An-Nas menunjuk semua sifat komunalnya tanpa kecuali, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, kalau pernah ada manusia tinggal di bumi semuanya, tidak akan pernah ada yang punya sifat baik melebihi orang Islam. Anda bayangkan? Kebayang nggak? Belum. Orang jahiliyah itu orang paling buruk yang pernah tinggal di bumi. Diturunkan risalah Islam, turun Al-Quran, dan merubah mereka menjadi orang paling baik yang pernah hidup di bumi. Anda bayangkan, yang tadinya perampok, pembunuh, pemabuk, ya maaf, pencuri, pembegal, saking dahsyatnya sekampung begal semua. Betul, sekampung. Jadi kalau ada orang begal sekarang, dia terlambat jauh. Sudah ada dulu. Bahkan pimpinannya dikenal, Jundub bin Junadah dari desa Gifar. Di Gifar itu sekampung begal semua. Dan semua orang yang ingin berdagang mesti lewat situ. Niaga ke Yaman, ke Syam, lewat situ. Kalau nggak lewat nggak bisa nyampe. Setiap lewat store, tak store persekusi, nyawa bisa hilang dieksekusi. Store. Turun Al-Quran diajarkan. Apa yang terjadi? Secara singkat pada taubat. Tukang begal Jundub datang pada Nabi, ya Rasulullah. Baru melihat Nabi keluar kata-kata, langsung tunduk jatuh syahadat. Ausini ya Rasulullah, berikan pesan kepadaku. Kata Nabi, pulang dulu, perbaiki diri, dakwahi kampungmu. Kata beliau, sebelum pulang saya akan sampai ke depan Ka'bah, saya sampaikan terbuka keislaman saya. Kata Nabi, jangan lakukan, umat Islam masih sedikit, nanti kamu malah kesulitan. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Datang ke depan Ka'bah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ma'syara Quraisy, hai orang Quraisy, kalian mau apa? Dipukuli sampai pingsan. Kata Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah, jangan teruskan, kalau dia wafat kita celaka karena tak bisa lewat Gifar. Akhirnya singkatnya pulang ke Gifar, secara singkat berdakwah di Gifar. Bayangkan, mantan begal belajar pada Nabi, Nabi pindah kemudian ke Yathrib jadi Madinah, tiba-tiba Madinah heboh, datang tapak kaki banyak, dak dik duk dak dik duk dak dik duk. Kisah nyata. Begitu orang heboh keluar melihat, ternyata sekampung Gifar dipimpin Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam semuanya. Anda bayangkan, seorang begal mendapat ajaran Quran, didapatkan langsung merubah jadi da'i dan menghafal hadis. Teman-teman hafal hadis bangun tidur, doanya bunyinya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu siapa yang meriwayatkan? Mantan begal.
Buka di Al-Bukhari nomor hadis 181. An Jundub bin Junada wa Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jika bangun dari tidur ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Imam An-Nawawi mengambil hadis Jundub bin Junada. Silakan buka di Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang ke-18 itu. An Muadz bin Jabal wa Jundub bin Junada radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang riwayatkan mantan begal. Saking diabadikannya yang dahsyat, Allahu akbar. Disebutkan nama kampungnya untuk menunjukkan di kampung saya ini dulu begal semua, sekarang semua jadi baik. Maka tandanya tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Saya dari Gifar, maka kunyahnya Abu Dzar dari Gifar, dikenal dengan Al-Ghifari. Dia Abu Dzar Al-Ghifari. Ilahi las tulil firdausi من حنانك من سماحتك الجنة
ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياتي همي اللي كتر غير حداف غيرها فينا مواياس فيه. Subhanallah, Anda melihat ibu Anda sekarang berada di depan Anda. Ternyata tangan itu adalah tangan ibu Anda yang sedang memanggil engkau. Sekarang Anda lihat sosok ibumu itu yang setiap hari Anda marahi dan hardik itu berada di depanmu. Anda lihat wajahnya yang sudah semakin tua karena memikirkan kemaksiatan yang kita lakukan. Anda lihat wajahnya yang semakin tua karena memikirkan anaknya yang nakal dan tidak pernah menurut dengannya. Anda lihat kerut wajahnya yang semakin tua karena mungkin sekarang beliau sedang sakit tapi tidak dia ceritakan kepadamu karena takut mengganggu pelajaranmu. Anda lihat wajahnya semakin tua dan rambutnya semakin putih karena mungkin dia menderita penyakit kronis yang dia tidak ceritakan kepadamu karena dia takut mengganggu pelajaranmu. Kemudian ibumu tersenyum kepadamu, senyum yang sangat indah. Kemudian ibumu mengecup keningmu, sebagaimana ketika dia kecup keningmu saat kau sakit pada saat engkau kecil dulu. Kemudian ibumu mengusap kepalamu, sebagaimana dia mengusap ketika dia menghiburmu saat kau sedih waktu TK dan SD dulu. Kemudian ibumu itu memelukmu dan engkau merasakan energi cinta dan keikhlasan ibumu mengalir pada dirimu malam ini. Kemudian ibumu mengecup keningmu dan pipi sebelah kanan dan kirimu, sebagaimana yang biasa dia lakukan ketika dia mengantar engkau ke TK waktu engkau kecil dulu. Kemudian ibumu membisikkan di telingamu, "Wahai anakku yang ibu cintai, maafkan ibu mengganggumu di pantai yang indah ini. Maafkan kesalahan ibu selama ini ya nak. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk sholat 5 waktu, kalau ibu senantiasa menyuruhmu belajar dan mematikan televisi, kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk berbakti kepada ibu dan ayahmu, sebetulnya ibu tidak minta apa-apa nak. Ibu cuma minta doakan ibu 1 menit saja setelah sholat-sholatmu. Nak, ibu tidak tahu apakah kau pulang nanti kau masih bisa melihat dan bertemu dengan ibu. Mungkin ketika mobil sekolah mengantarkanmu ke rumah, kau melihat orang sudah berkumpul di rumahmu. Dan ketika kau masuk ke dalam rumahmu, kau sudah melihat ibumu ditutupi oleh kain. Ketika kau raba, wajah ibu telah dingin. Ketika kau raba, nadi ibu sudah tidak berdetak. Seandainya itu yang terjadi, wahai ibu, wahai anakku, maafkan ibumu ini. Maafkan. Jikalau ketika kecil dulu ibu sering memarahimu. Terus terang nak, sejak dulu ibu ingin beli baju baru, tapi selalu aku tahan supaya engkau bisa beli baju baru, supaya kau tidak malu dengan kawanmu. Ibu ingin beli daster dan sandal baru, tapi selalu ibu tahan supaya engkau bisa beli sepatu baru, supaya kau tidak malu dengan kawanmu. Seandainya ibu tidak bisa menemuimu lagi, ibu titip ayahmu nak, temani dia, gantikan ibu untuk memasakkan masakan kesukaannya. Lihatlah baju ibu ayahmu. Bahkan ketika kau bangun tidur siang di sore hari, ayahmu belum pulang, bukan?
Bahkan ketika kau habis sholat asar, engkau akan belajar, ayahmu mungkin belum pulang. Dan ketika dia pulang, kau masih melihat bajunya basah karena keringat, untuk membesarkan dan menyekolahkanmu. Temani ayahmu, nak. Berbaktilah kepadanya, karena hanya dialah satu-satunya kunci surga yang bisa engkau masuk. Sekali lagi ibu minta maaf jikalau ibu sering tidak berkenan kepadamu. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibumu yang doif dan lemah ini. Satu yang harus engkau ketahui, di balik semua kata-kata ibu, ibu selalu mencintai. Dan ibu selalu bangun malam untuk mendoakan kesuksesan buatmu, walaupun kamu tertidur nyenyak di kamarmu. Kemudian ibumu melepaskan pelukannya, dan dia meninggalkan kamu. Dia melambaikan tangan kepadamu, dan saat itu kau bersimpuh di pantai itu. Ibumu telah hilang di pandanganmu, dan entah apakah kau masih bisa melihat wajah ibumu lagi. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, maafkan dosa hamba, maafkan dosa orang tua hamba. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi saat aku kecil dulu. Lindungi mereka saat mereka melindungiku, dengan menjadikan tubuhnya menjadi selimut, seakan-akan tidak rela satu nyamuk pun menyentuhku. Sayangi mereka saat mereka menemaniku di rumah sakit, ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka mengantarkanku mendaftar SMA, mengantarkanku di pintu rumah setiap hari, memasakkan aku nasi goreng kesukaanku, padahal dia belum sarapan untuk mengisi perutnya. Tapi dia antarkan aku di pinggir rumah, di pintu rumah, dan dia selalu mendoakan kebaikan kepadaku. Sayangi mereka, ya Allah. Seandainya kau masih berikan aku kesempatan untuk membahagiakan mereka, ya Allah, aku ingin sekali mengajaknya bertawaf di Baitullah. Aku ingin sekali mengajaknya dan menggandeng tangannya untuk sa'i antara Safa dan Marwah, untuk berdoa di Raudhah di Masjid Nabawi dengan uang hasil keringatku sendiri, ya Allah. Ingin sekali aku memberikan hadiah ulang tahun untuk mengajaknya naik haji, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Badratim, ya Badratim, min hazakullaka mari, malayak, malayak, birwan laka waqari. Dalam kitab As-Sawa'iq, saya mau meneteskan air mata. Ada sebuah hadis Nabi pernah bersabda, siapa yang berbuat baik kepada anak cucuku, lalu anak cucuku belum mampu membalas kebaikannya di dunia, maka izinkan aku, kakeknya, akan menanti dia di hari kiamat. Aku yang akan membalas kebaikannya. Tapi jangan main-main yang suka ngerubah-ngerubah wajah-wajah Habib Rizik. Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di medsos. Kalian menghina cucu Nabi sama menghina Rasul kakeknya. Betul? Kalau dihubungkan berlaku hadis sebaliknya, siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku, kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Nabi yang marah begitu, kita mau cari pertolongan dari siapa?
Ayam ada ikan, oh saya mau ikan aja, ayamnya nggak mau. Itu hidangan prasmanan. Kalau syariat Islam nggak bisa begitu. Oh kalau sholat pakai agama, kalau puasa pakai agama. Tapi kalau ekonomi nggak usah bawa-bawa agama. Tapi kalau politik nggak usah bawa-bawa agama. Nggak begitu saudara. Ini agama Islam bukan hidangan prasmanan. Agama Islam ini bukan makanan yang seenaknya kau pilih. Enggak. Agama Islam ini aturan. Mana yang Allah perintahkan kau kerjakan. Mana yang Allah larang kau tinggalkan. Allah perintahkan sholat ya sholat. Allah perintahkan puasa ya puasa. Allah suruh kita milih pemimpin yang beriman, ya pilih yang beriman saudara. Itu aturan Allah. Bukan kita seenaknya milih. Oh kalau sholat saya jalankan, puasa saya jalankan. Tapi urusan milih pemimpin itu urusan pribadi saya. Itu bukan urusan pribadimu. Itu sudah ada aturannya dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Kau tidak berhak untuk pilih-pilih syariat seenaknya. Aku tidak bisa melihat Allah itu seperti apa. Kata Rasul, terus bagaimana caranya aku ingin merasakan kalau Allah sedang tersenyum kepadaku? Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah. Tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian. Sebaliknya, berarti saat teman-teman menguraikan air mata ibunya, membuat ibunya sedih, membuat ibunya pilu, membuat ibunya gelisah, berarti bahasa lainnya teman-teman sedang membuat Allah murka dalam kehidupan kita. Ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Pertanyaannya, inginkah teman-teman dihadirkan senyuman oleh Allah dalam hidupnya? Ingin Allah tersenyum sama kita? Ingin Allah cinta sama kita? Ingin Allah sayang sama kita? Ingin Allah berbuat baik dalam kehidupan kita, semua kebaikannya? Maka mudah caranya. Ukirlah senyuman di wajah ibu kita. Jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan. Kapanpun orang tua menginginkanmu untuk pulang, pulanglah. Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan anak, kembalilah. Jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Dia telah tersiksa untuk mengandung kita. Dia pun telah tersiksa untuk melahirkan kita. Dia telah tersiksa sewaktu menyusui kita. Ibu kita sering menanggung lapar agar kita kenyang. Dia sering berdusta untuk kebahagiaan kita. Dia sakit. Kita katakan ibu sakit. Dia mengatakan tidak, aku tidak sakit. Padahal dia sakit. Ibu kita lapar. Kita bertanya, ibu lapar? Ibu mengatakan tidak, aku sangat lapar. Makanlah. Kita tahu jamaah sekalian dia lapar. Tapi dia berdusta. Dia mengatakan saya kenyang. Hanya agar kita puas dengan makanan itu. Sakit sekali ibu kita dengan penyakitnya. Tapi dia selalu berdusta. Tidak terjadi apa-apa. Ku ingin saat ini engkau ada di sini.
وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا. Ketika engkau bersendirian dalam gelapnya malam dan jiwamu mengajak engkau untuk melakukan maksiat, maka malulah dari pandangan Tuhanmu dan sampaikan kepadanya sesungguhnya yang menciptakan gelapnya malam itu melihat apa yang engkau lakukan. Ikhwan, sebelum jempol ini menekan kata oke atau tombol enter di komputer, di laptop, di handphone antum berusaha menyembunyikan dan tidak ada yang melihat dari siapapun. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, tercatat. Tangan antum akan bersaksi di hari kemudian. Ketika pandangan mata memandang kepada yang diharamkan oleh Allah, baik secara langsung maupun lewat media, itu Allah Maha tahu. Salah seorang masyayikh yang mengatakan bahwasanya memandang kepada yang diharamkan lebih cepat mematikan hati dari mendengarkan yang diharamkan. Karena pandangan yang haram adalah merupakan panah dari panah-panah iblis. Jangan bermain-main dengan panah iblis. Takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat dan menyaksikan apa yang kita lakukan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah. Nanti salah satu sebab yang menyebabkan orang sombong ada 4. 1, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Hati-hati.
Orang yang sudah rajin belajar, ketika dapat pengetahuan, suka keliru tuh. Menganggap yang belum belajar di bawah dia. Menganggap yang paling hebat itu berbahaya. Yang terakhir, ini yang jarang diduga. Maaf, ini yang jarang diduga. Ziyadatul ta'ah, ketika bertambah ketaatan. Semakin taat, semakin meningkat ibadah, itu bisa berpeluang terkena penyakit sombong. Setan bisa membawa itu. Bapak rajin ke masjid tiap hari, begitu keluar dengan teman, lihat orang belum ke masjid, dia belum dapat hidayah seperti kita ya. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Buat orang yang beriman, doa itu segalanya. Bisa dibilang, orang yang beriman, kalau benar-benar yakin kepada Allah, buat dia lebih penting doa daripada semua apapun. Lebih penting doa daripada uang. Walaupun uang kita butuhkan. Lebih penting doa daripada backingan. Walaupun teman, sahabat, orang yang berpengaruh, kita juga kadang minta tolong. Lebih penting doa. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggillah Allah lebih sering daripada kita panggil apapun. Karena tidak ada nama yang ketika disebut lebih bermanfaat, lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengalami sesuatu lebih berharap kepada makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ kita bisa melihat iman kita. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Ngaji jangan ditunda-tunda. Pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Anak mereka sudah meninggal, hidup sebatang kara, belikan kain sarung, langsung datang. Melihat mereka nanti menyuap, menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan, maka disitulah hatimu akan lunak. Pergi ke rumah anak yatim, tanya, anak yatim sudah berapa bulan gak bayar uang sekolah. Lihat bajunya, dijahit, sobek, dijahit, sobek. Rupanya kain sudah lapuk. Kain kelas 1 dipakai kelas 6. Belikan bajunya, senangkan hatinya. Nabi yang mengasih resep ini. Anqaswatil qalbi, azab yang paling hebat bukan miskin, azab yang paling dahsyat bukan susah. Azab di atas azab adalah hati yang keras. Kunut dalam sholat subuh, dalilnya ada, contohnya ada, bersifat sementara. Maka dari itu 4 ulama besar ini, imam salaf, hafal Quran, ahli fiqih, hafal banyak hadis. Mereka sepakat tentang dalil kunut dan mereka berbeda tentang pengamalannya, tapi tidak pernah membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Siapa yang mau menyebut Imam Syafi'i bid'ah? Ayo angkat tangan. Saya pulang. Mungkin lebih baik Anda dibanding beliau. Siapa yang mau menyebut Imam Malik bid'ah? Imam ahli Madinah, imam-imam mulia. Maka keterlaluan kalau saya katakan kalau ada orang sekarang mengatakan kunut bid'ah. Terus bagaimana kalau saya sudah ada di masjid imamnya kunut? Kamu jangan jawab, diam saja. Masya Allah, saya katakan tadi malam, yang seperti itu melanggar banyak hal sekaligus. Pertama, tidak konsisten dengan teorinya. Katanya bid'ah itu sesat. Bagaimana bisa sholat di belakang orang sesat? Kok bisa sesat ditoleransi? Oh, yang sesat itu cuma kunut ya, jadi pas saat kunut jangan ikuti. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wa afina fiman afait, bid'ah. Tidak. Saya punya saudara, saya punya sepupu diintimidasi, dimusuhin, dicaci, dimaki, difitnah, bahkan dizolimin. Man ghadaba ila ahli baitin nabi adhullahu nar. Di dalam kitab Muhammad Abduh Yamani ini, siapa orang yang benci lewat aja dalam hatinya kepada zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adhullahu nar. Allah masukkan dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat perjuangan Habibana Muhammad Rizik Shihab yang dimana berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar agar apa? Bumi Indonesia ini jauh daripada orang-orang yang zalim. Tidak mungkin jutaan orang manusia bisa berkumpul tanpa ada nurnya Rasulullah, tanpa ada nurnya Nabi Muhammad yang berada di dalam tubuhnya Al-Habib Muhammad Rizik Shihab. Setiap ahli bait Nabi mempunyai nur dari Allah Subhanahu wa taala, mengandung damnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Jadi bisa dibilang ciri orang yang berilmu takut kepada Allah. Bukan banyak wawasan, bukan banyak teori, bukan panjang narasinya, bukan bagus dalam penulisan captionnya,
tapi dia takut kepada Allah. Ketika dia mau bikin dosa, takut kepada Allah. Ketika dia mau nyakitin orang lain, takut kepada Allah. Ketika dia mau bohong, takut kepada Allah. Ketika dia mau curang, takut kepada Allah. Bisa jadi dia wawasannya nggak terlalu banyak, tapi ilmunya sampai kepada puncak hikmah. Puncaknya itu adalah takut kepada Allah. Tanya sama diri kita masing-masing. Apakah yang kita pelajari udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar kayak wawasan doang gitu. Oh ya, gue udah tahu. Oh ya, baru tahu. Oh ya, kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah. Alaika sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alaika sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. Lihatlah dari apa engkau mengharamkan dirimu sendiri. Mestinya kamu bisa masuk di sini, tapi kamu yang tidak mau. Lalu ditutup, dibuka pintu neraka. Beragam macam siksaan. Dia ketakutan. Kata malaikat, ini tempat kamu sekarang dan kamu tidak bisa lari. Maka si mayit pun itu berdoa, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya. Lalu jenazah ini mengatakan, siapa kamu ini? Dia mengatakan, aku amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Datanglah malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran, yang membawa sebuah besi. Kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikannya, maka mereka tidak akan mampu membalikannya. Lalu dihantamkanlah ke kepala si mayit tadi. Kemudian hancurlah dia. Dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Kemudian diutuhkan lagi, lalu begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Allahu Akbar. Makanya ketaatan di waktu sendirian itu yang menyebabkan istiqomah. Ketaatan ketika nggak ada orang kau taat sama Allah. Dan sebagian salafus soleh subhanallah, bagaimana mereka menyembunyikan ketaatannya. Ada yang sholat di malam hari, ketika pagi hari dia berusaha untuk pakai celak di matanya agar tidak kelihatan merah matanya, seperti orang yang begadang. Sebagian kita kalau habis sholat malam matanya merah, masya Allah, bang matanya kok merah? Iyalah kita sholat malam. Seperti itu. Yang puasa Daud kelihatan lemes, bang kok lemes bang? Alhamdulillah mulai 2 tahun dan puasa Daud. Ada apa? Dia tanya kau lemes kenapa? Aduh ya mungkin aku kurang makan. Selesai. Kan memang kau kurang makan. Tapi bicara tentang 2 tahun puasa Daudmu, bisa habis pahalamu nanti kan.